Gus, kalau kita bicara soal milenial, kan kemarin ketika soal bom bunuh diri itu kan juga pasangan muda dan milenial gitu. Katanya milenial juga selain tadi ada yang terfokus pada konsumerisme, tapi juga katanya paling rentan pada radikalisme. Menurut Gus benar nih? Saya selalu mengatakan begini. Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Nemu aja loh. Ya kan? Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Tapi bedanya gimana? Beda banget. Kalau pendapat ahli tentunya dengan kapasitas keilmuan yang memadai. Tapi kalau orang yang ahli berpendapat, di era medsos semuanya orang bisa berpendapat. Seolah semuanya menjadi ahli berpendapat. Padahal pendapatnya nggak benar. Iya, disitulah kemudian. Tapi nggak semua orang kan punya. Karena aku seneng tuh Gus Durian kan bagus sih menurut aku, mereka memposting kalau misalnya ada yang apakah itu ceramah atau apa yang justru mengumbar kebencian, ya tinggalkan saja. Itu artinya jangan diikutin gitu. Tapi kan setiap orang kan punya pemahaman yang beda-beda. Mungkin saja. Nah itulah orang yang punya pemahaman berbeda-beda itu ketika mengeluarkan pendapat dia harus menjadi orang yang ahli. Jangan ahli berpendapat, ahli ilmunya, bukan ahli berpendapatnya. Kalau kemudian kita tidak bisa menjadi orang yang yang ahli keilmuan, minimal mengikuti pendapat yang ahli. Ya kan? Saya ulangi ya, bahasanya supaya jelas. Ikutlah pendapat ahli, bukan orang yang ahli berpendapat. Kalau cuma orang ahli berpendapat, Ros, hari ini semua orang punya TV. Hari ini semuanya orang punya medsos, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan kapasitas keilmuannya. Ini kan bahaya itu. Disitulah kemudian kita dituntut supaya kemudian kita tidak salah paham atau pahamnya salah, kita dituntut untuk berguru kepada guru yang benar. Ingat, ilmu itu tanpa guru, gurunya setan. Salah milih guru, gurunya mbahnya setan. Nah, ya kan? Oh, ilmu tanpa guru, gurunya setan. Salah milih guru, gurunya mbahnya setan. Bahkan saya punya bahasa yang sangat fenomenal hari ini. Apa? Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Wow. Ya, saya kalau menasihati para PSK, anak-anak klub malam, itu mereka karena hatinya gersang dan pengen dekat dengan Tuhan, saya nasihati gampang. Dan sekian banyak kemudian yang alhamdulillah dapat hidayah, kemudian mereka meninggalkan dunia malam itu. Tapi kalau orang salah milih pengajian, yang paling benar saya kalian semua, ada apalagi paham takfiri. Di luar garis saya semuanya kafir. Itu udah nggak bisa dirubah, Ros. Repot. Dan saya menemukan beberapa kasus seperti itu. Lah, saya pikir hari ini banyak terjadi kasus-kasus milenial yang terpropaganda dengan paham-paham radikalis seperti itu. Salah satunya adalah karena mereka salah milih guru, karena mereka salah milih pengajian. Gus juga pasti mendengar ya percakapan bahwa ketika yang perempuan muda masuk ke Mabes Polri, dan kemudian karena ingin menyerang Mabes Polri gitu, tapi juga ada yang meragukan bahwa itu cuma settingan polisi, mana CCTV-nya nggak ada, cuman airsoft gun. Bagaimana Gus Miftah melihat bahwa satu soal paham radikalisme, ekstremisme itu satu hal, tapi juga ada orang-orang yang memang nggak percaya pada polisi dan melihat ini bisa jadi main-mainannya polisi aja. Ya, jadi gini, ada peribahasa dalam bahasa Arab begini, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin, wa ainus suhti an kulli khairin tubdil masawiyah. Orang itu kalau sudah senang, sejelek apapun tidak akan pernah nampak. Tapi kalau sudah benci sebaik apapun, nggak ada bedanya. Nah, saya dalam berbangsa dan beragama, Ros, itu selalu mengambil posisi wasatiyah. Wasatiyah itu apa? Wasatiyah itu moderat. Wasatiyah itu moderat. Saya berada di tengah-tengah. Artinya apa? Bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri. Saya kemarin sempat ditanya sama wartawan, itu gimana Gus, kok bisa masuk ke Mabes Polri, seorang berjilbab yang kemudian melakukan penembakan seperti itu. Saya malah dengan guyon mengatakan, ya itulah sisi humanisnya Polri.
Ya nggak seudon. Ah, ini orang berjilbab, ini orang baik-baik. Ini saya pikir jangan kemudian oh Polri keras. Nyatanya ada sisi humanisnya kok dibiarkan saja masuk. Kan mereka nggak seudon. Ada sisi humanis. Nah, makanya kan saya selalu kalau Rosi lihat konten-konten ngaji saya itu akhir-akhir ini lebih banyak ke persoalan kebangsaan. Ya. Saya sangat beruntung ketika Mbah Maimun Zubair sebelum berangkat haji, yang terakhir kali beliau haji sebelum beliau dipanggil oleh Allah, itu kan saya ditelepon sama beliau. Beliau berwasiat kepada saya dua hal. Yang pertama, Miftah, ngajimu di klub malam, di dunia-dunia seperti itu dilanjutkan, istiqomah saja. Kalau meskipun ada banyak yang sangat ya, walaupun ada kontroversi biasa, betul. Dia bilang seperti itu. Presiden para pendosa. Ya, presiden para pendosa. Kalau itu sangat viral sekali itu, Gus Miftah PPM, PPD, presiden para pendosa. Kemudian yang kedua wasiat beliau adalah konten ngajimu lebih banyak isinya tentang kebangsaan, tentang kebangsaan. Lah, artinya memang hari ini itulah yang paling dibutuhkan di masyarakat, toh. Bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ancaman integrasi bangsa itu hari ini justru muncul dari sikap-sikap yang intoleransi. Ya. Dan intoleransi itu justru hari ini bersumber kepada agama. Bukan agamanya yang salah, tetapi dari pemahaman Betul. Agamanya yang salah. Saya pikir kita hari itu nggak usah teriak-teriak lah. Teroris itu bukan ajaran Islam. Ya semua agama tidak ada yang mengajarkan kekerasan seperti itu. Nggak hanya Islam, Kristen, Katolik, Buddha, nggak ada yang mengajarkan. Semuanya ajarannya kasih sayang. Cuman dengan bahasa yang berbeda saja itu loh. Ah, makanya daripada kita teriak-teriak katakanlah begini, Islam bukan teroris bukan Islam. Semuanya sudah tahu. Konteksnya bukan itu sekarang. Bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat yang menyejukkan. Yang menyejukkan. Nah, ini yang sekarang menjadi PR bangsa kita, Ros.